Saya sudah tuliskan dan panitia sudah membaginya. Nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab saja. Setuju? Karena kalau narasi di YouTube banyak bagaimana alasan-alasan, hujah-hujah ilmiah berdasarkan metode dan metodologi sejarah, berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab, bahwa Ba'lawi ini yang dipanggil Kabib tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga ada Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Bahkan Al-Muhbi ini ulama besar sejarah dari Dimashq. Beliau mengatakan nasab Ba'lawi mujmi'un alaihi ahlu tahqiq. Disepakati, diijma' oleh ahlu tahqiq dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab berarti saudara. Karena ini bicaranya soal nasab dan sejarah. Begitu juga ada ulama namanya Murtadha Az-Zabidi, pengarang Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, sampai nulis satu kitab khusus yang judulnya Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya di Tajul Arus bi Syarhil Ghamus, sampai kitab urusan bahasa. Beliau ketika nyebut Ba'lawi nyebut Al-Husaini, bukan Tajul Arus, di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'lawi Husaini ketemu saudara. Begitu juga, wah masih banyak ulama-ulama lain. Siapa lagi di antaranya? An-Nabhani. An-Nabhani sampai mengatakan An-Nabhani ini yang ngarang Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Al-Imam An-Nabhani, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya para ulama-ulama Nusantara, Al-Imam An-Nabhani. Nabhani sampai mengatakan ajma'atil ummatil islamiyah bi anna sada al-abi alawi min ashahi ahli baiti nasaban. Ini ngarang-ngarang ulama begini semua ngarang-ngarang. Asal-asalan ulama ngomong begini. Kalau yang ngomong ulama Ba'lawi mungkin dicurigakan bela diri, ini yang ngomong ulama-ulama luar. Dan ulama-ulama besar rujukannya umat. Termasuk yang ngakui siapa? Asy-Syarqawi, yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Pengarang Hasyiah Syarqawi punya kitab judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Begitu nulis salah satu tarjamah ulama Syafi'iyah dari Margal Idrus, Asy-Syarqawi nyebut dia sebagai Al-Husaini, keturunan Sayyidina Husain. Begitu juga Bakri Syato. Tahu Syekh Bakri Syato siapa? Pengarangnya Anatut Talibin. Ketika beliau menulis biografi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syato itu menyebut Sada Ba'lawi sebagai para Sada. Sada itu sebutan bagi keluarganya, baginda Nabi besar Muhammad. Saya sudah tuliskan dan panitia sudah membaginya. Nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab saja. Setuju? Karena kalau narasi di YouTube banyak bagaimana alasan-alasan, hujah-hujah ilmiah berdasarkan metode dan metodologi sejarah, berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab, bahwa Ba'lawi ini yang dipanggil Kabib tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit saja kisi-kisinya. Mereka mengaku sebagai turun Nabi itu dari keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini betul sebagai keturunan Nabi. Jadi ada tokoh besar turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa, adanya di Madinah Al-Munawwarah. Lalu katanya Ahmad bin Isa ini datang ke Yaman. Karena kalau dia nggak ngomong datang ke Yaman bahasanya, maka bagaimana orang yang ada di Madinah kok bisa keturunan di Yaman kan? Maka harus ada narasi yang dibangun bahwa dia hijrah ke Yaman sehingga diberi gelar Al-Muhajir. Lalu di Yaman punya anak namanya Ubed, punya anak namanya Alwi. Tinggal tanya 3 pertanyaan saja. 1, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa atau yang paling dekat masanya dengan dirinya yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah datang ke Yaman? Tidak ada. Sedangkan kitab yang ada pada saat Ahmad bin Isa hidup itu banyak ditulis oleh ulama. Tahun 345 Hijriah ulama sudah banyak. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah.
Abu Hanifah wafatnya saja 150 Hijriah, ngarang kitab banyak. Imam Syafi'i ngarang kitab banyak. Imam Ahmad bin Hambal ngarang kitab banyak. Kalau 345 Hijriah berarti kan udah ratusan tahun kemudian. Seharusnya lebih banyak lagi kitab-kitab yang sudah ditulis, baik kitab sejarah maupun kitab pengetahuan Islam lainnya. Tanya, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan dia hijrah ke Yaman? Tidak ada. Boleh dibuktikan. Ahmad bin Isa ini orang Madinah, dia ada di Madinah, dia berketurunan di Madinah. Nanti kemudian ada beberapa keturunannya yang pindah ke Irak. Tetapi Ahmad bin Isanya terkonfirmasi kitab-kitab yang ada pada masanya tetap ada di Madinah. Kemudian adakah kitab dari mulai abad keempat itu sampai abad ke-8 yang menyatakan Ahmad bin Isa ini bergelar al-muhajir? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru di abad 9. Jadi tidak ada kitab yang ada di masa Ahmad bin Isa abad keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia hijrah ke Yaman. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada kitab yang ada di abad keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia bergelar al-muhajir. Tidak ada, karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman. Yang ketiga, tidak ada kitab abad yang keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya anak namanya Ubaid. Kenapa tidak ada dari abad keempat sampai abad ke-8? Karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah. Dari 345 Hijriah sampai pengakuannya 895 Hijriah, ini mencapai 550 tahun. Kesunyian 550 tahun tanpa data, mereka mengarang kisah-kisah itu di abad 9 tanpa ada referensi sedikit pun dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hitung dari 895 Hijriah itu sampai hari ini 1445 Hijriah, itu juga jumlahnya sama 550 tahun. Dan saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka, dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah mengatakan, "Yambaghi likulli ahadin ay yakuna lahu ghairatun fi hadan nasab asy-syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqih." Seharusnya, sekelatennya, sejogjanya semua orang mempunyai perhatian untuk nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tanzihu nasabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad dukhala'il ad'iya, adalah mensucikan nasabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari penyusup dan pengaku-ngaku. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariq. Di Fathul Mu'in itu kalau dikatakan qala syekhuna, siapa yang dimaksud syekhuna? Ibnu Hajar. Itu kitab kebanggaannya Nusantara. Syekhuna siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat, begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanad ini, sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau, sanad ini termasuk sanad yang kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau menyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami'. Juga demikian Al-Imam Amir As-San'ani. Amir As-San'ani tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Itu punya satu kitab. Di kitab tersebut beliau nulis, saudara, kitabnya masih makhtut.
tentang masalah-masalah yang muttafaq antara Ahlus Sunnah dengan Zaidiyah. Di situ disebutkan, mereka ketika menyebutkan Ba'alawi, kata Amir Sunani apa? Mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Itu Amir Sunani omongannya. Ba'alawi Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syara'. Ini pendapatnya pengarang kitab Subulus Salam. Begitu juga ada Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitab Syajaratul Dhahab. Begitu juga ada Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Bahkan Al-Muhbi ini ulama besar sejarah dari Dimashq. Beliau mengatakan nasab Ba'alawi mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Disepakati, diijma' oleh ahlut tahqiq dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab berarti saudara. Karena ini bicaranya soal nasab dan sejarah. Begitu juga ada ulama namanya Murtadha Az-Zabidi, pengarang Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, sampai nulis satu kitab khusus yang judulnya Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya di Tajul Arus, Bisyahil Ghamus, sampai kitab urusan bahasa. Beliau ketika nyebut Ba'alawi nyebut Al-Husaini, bukan Tajul Arus, di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'alawi Husaini ketemu saudara. Begitu juga, wah masih banyak ulama-ulama lain. Siapa lagi di antaranya? An-Nabhani. An-Nabhani sampai mengatakan An-Nabhani ini yang ngarang Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Al-Imam An-Nabhani, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya para ulama-ulama Nusantara, Al-Imam An-Nabhani. Nabhani sampai mengatakan ajma'atil ummatil islamiyah bi anna sada al-abi alawi min as-sahih ahlul baiti nasaban. Ini ngarang-ngarang ulama begini, semua ngarang-ngarang. Asal-asalan ulama ngomong begini. Kalau yang ngomong ulama Ba'alawi mungkin dicurigakan bela diri, ini yang ngomong ulama-ulama luar. Dan ulama-ulama besar rujukannya umat. Termasuk yang ngakui siapa? Asy-Syarqawi, yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Pengarang Hasyiah Syarqawi punya kitab judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Begitu nulis salah satu tarjamah ulama Syafi'iyah dari Margal Idrus, Asy-Syarqawi nyebut dia sebagai Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Husain. Begitu juga Bakri Syato. Tahu Syekh Bakri Syato siapa? Pengarangnya Anatut Talibin. Ketika beliau menulis biografi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syato itu menyebut Sada Ba'alawi sebagai para Sada. Sada itu sebutan bagi keluarganya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi di antaranya? Masih banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi saya sebutkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya, setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sagaf di Muqaddimah Qanun Asasin Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir. Dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah. Ulama semuanya bahlul, 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Karena kalau ulama itu mereka tahu terputus, kemudian mereka menyatakan tersambung, konsekuensinya apa? Laknat. Karena bohong atas nama Nabi terlaknat. Karena menyambungkan siapa yang bukan bapaknya terlaknat. Kalau memang terputus, mereka yang akan menyatakan terputus. Kenapa mereka rame-rame menyatakan tersambung? Karena menurut mereka ini tersambung. Menurut standar syariah, menurut standar ilmu nasab, menurut standar ilmu syarah. Yang ngomong terputus hanya dia. Jelas atau tidak? Faham? Saya nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah ribet-ribet ya. Saya ngedoain. Yang mau ikut silahkan. Ya, yang mau ikut ulama-ulama tadi, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nabhani, ulama-ulama besar tadi, saya doakan mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Yang mau ikut imat, ya silahkan. Ikut imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Amin. Amin. Ya simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Habib kok taklid buta sama ulama, sejak kapan ente jadi mujtahid? Sejak kapan konsep kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang belum memenuhi syarat ijtihad sudah jadi mujtahid sejak kapan? Dan sejak kapan mujtahid diwajibkan untuk menyebutkan dalil kepada muqallid? Nggak ada kewajiban dalam usul fikih. Taklid ulama itu memang kewajiban bagi yang nggak sampai derajat ijtihad. Tapi ulama ketika berijtihad menetapkan sesuatu, mereka pasti pakai dalil, apalagi serentak. Mungkin kalau 1-2 ulama salah, tapi kalau rame-rame ulama salah, ulama semuanya dianggap bego, berarti ini orang yang ngomong yang gila, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Maka udah deh, udah nggak usah pakai aneh-aneh, ya, nggak usah pakai aneh-aneh. Ikuti ulama-ulama kita yang dulu, ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Udah jelas semuanya. Menurut standar ilmu nasab udah jelas, menurut standar ilmu fikih syariat jelas. Yang nggak nyambung cuma menurut standarnya Imad bin Sarman. Siapa yang wajibin kita ikut standar dia, saudara? Dia mau neliti nasab tapi nggak mau ikut kaidah ilmu nasab. Mau neliti nasab orang yang berkaitan dengan syariat tapi nggak mau ikut standar syariat. Bikin standar sendiri dia, saudara. Sama kayak orang mau bicara nahu tapi nggak mau ikut kaidah nahu. Sama orang bicara fikih tapi nggak mau ikut kaidahnya fikih. Sama orang bicara ilmu bahasa, ilmu mantek, nggak mau ikut kaidahnya mantek. Kira-kira kalau begitu jadinya ngawur apa kagak? Liar ente. Jelas atau tidak? Faham? Terakhir sebagai penutup saya teringat perkataan Imam Zufar. Kata Imam Zufar ini salah satu ulama madhab Hanafi. Zufar mengatakan ma nadhartu ahadan hatta yaqul akhtatu walakin nadhartuhu hatta yujan. Kata Zufar, aku kalau debat sama orang, aku nggak ngedebat dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak.
Jadi kata Zufar, aku kalau dialog sama orang, aku nggak dialog sama dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Tapi aku kalau dialog sama orang, aku bikin dia sampai mengatakan hatta yujan, sampai dia gila. Jadi aku kalau dialog orang, orangnya sampai gila, kata Zufar, saudara. Muridnya nanya, wahai Zufar, bagaimana orang gila? Wa kaifa yujan, bagaimana orang gila? Bi an yaqul ma la yaqulhu ahad. Orang gila itu kalau sudah menyatakan pendapat yang tidak dinyatakan oleh siapapun pendapatnya. Ulama pendapatnya semuanya rame-rame masyrik, tahu-tahu setelah 1000 orang Ubaidillah bin Ahmad, muncul satu orang pendapatnya ke maghrib. Beda sama ulama, bukannya bangga, eta namina edan. Jelas ente? Jelas ente? Yang saya ngomong ini bukan hinaan, cacian. Ini istilahnya ulama. Orang punya pendapat yang beda dengan pendapat semua ulama. Itu bukan keren, itu gila, itu edan. Ya, nggak usah ikut-ikutan orang edan, cukup yang ngomong sama semut biar di edan sendiri, saudara. Kita nggak usah ikut-ikutan ini saja.